Mana itu kawin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat pemirsa Dua Alam Caklokan Bunder. Malam ini kami berada di tengah-tengah sawah. Ya, di tengah-tengah sawah, tepatnya di wilayah Blok Kalimati, Desa Jayaminangun, yaitu sesuai undangan ataupun memenuhi undangan dari warga setempat di Desa Jayaminangun. Entah apa yang nanti saya berbincang-bincang untuk warga yang ada di sini. Coba ceritakan. Ya, anu gede dhuwur ngene. Mau ngira. Pernah nangguin. Iya. Iya, terus apa man? Terus fokus lah gini. Terus dingin juga. Ya, sing dene enggak. Oh, enggak nih, jajan kan. Oh, selaus terus jajan. Tahu mau. Awal tahun mau. Iya, terus apa man? Yang dia ada. Ya, wis mikana lah gede dhuwur. Kepangan sama. Kembangan sawah. Ya, buat pemirsa Dua Alam Caklokan Bunder, tadi saya sudah berbincang-bincang kepada warga setempat yang ada di sini. Kebetulan malam ini lagi apa, tunggu sawat, tunggu sawat, dan sekalian nanti memberi informasi kepada Bapak Pardi. Coba ceritakan apa yang semestinya nanti kami tim Dua Alam Caklokan Bunder akan coba untuk menelusurinya. Coba ceritakan apa yang mestinya kami selusuri tentang dunia-dunia gaib mistis kan. Musim rendang, istri saya dia nyambi di sukat, tahu-taunya pulangnya sasar. Oh, sasar kayak oyot bimbang. Iya. Nama oyot bimbang dingin Penting, oh penting parka kalau ini ya. Iya. penudi ulun sampai lama lah nggak ingat-ingat, ingatannya nggak pulih-pulih, sampai ngikutin orang naik motor, sampai duduk sampai di tempat sepeda sampai belum eling nggak duduk, sampai lama waktu rendengan tuh, musim rendeng. Jadi kayaknya apa yang mesti kita selusuri, apakah kita cuma ingin sekedar mengetahui tentang keberadaan penghuni ataupun makhluk gaib yang di sekitar sini yang konon katanya tadi bapak yang pernah melihat sesuatu penampakan di sini itu semacam ya apa bulu kuduk yang berinding, terus melihat sosok makhluk tinggi besar ya, terus apa melihat asap tapi tidak ada apinya itu. Terus nanti di sekitar sini apakah ada peninggalan tuh? Di sini dulunya itu sungai. Oh, sungai. Yang namanya Kalimati itu sungainya di Manggamati. Nah, di sini tempat kerocokan. Ada sumur ya bang? Sini kata orang Indramayu ini grojogan. Dan terus di Jondol sini ada seorang perempuan, rambutnya panjang. Ada yang Pernah nangguin. nangguin itu tukang ngobor kodok.
di Pak Darjo sini. Nah, terus di sana ada seekor harimau di sawah sana. Ada seekor harimau, terus harimau putih katanya dulu. Terus di sini ada ya, hanya pengen tahu ada blok patrol, terus Kedok Jaran, Ponjen, terus sebelah sana si Gedang, Jalan perahu. terus sebelah selatan Jalan Perahu dan Luga, blok Luga. Kami hanya ingin mengetahui dan saya minta tolong pada tim Dua Alam untuk mengungkap atau menguak apakah ada penghuninya, hanya sekedar ingin tahu. Silakan. Ya insya Allah buat sahabat Dua Alam Ceplokan Bunder nanti minta doa dan dugaannya saja buat kalian semua, mudah-mudahan malam ini acaranya dilancarkan oleh Allah, tidak ada sedikit apapun, karena di sini saya bukan mencari lawan ataupun mencari musuh dari bangsa-bangsa halus. Saya cuman ingin mengetahui atas semua keberadaan penghuni yang ada di sini yang katanya sering menampakkan ataupun sering mengganggu masyarakat sekitar sini. Jadi saya malam ini berada di sini cuman ingin menelusuri atas keberadaan makhluk tersebut, terus ingin mengungkap atau apa penghuni-penghuni yang ada di sini itu di Grojogan. Insya Allah minta doanya saja, dan terima kasih yang selalu setia mendukung channel kami. Mari kita sama-sama membangun channel kami, channel Dua Alam Ceplokan Bunder, channel Wong Indramayu. Ajak lalen kanggo Subscribe. Buat pemirsa, nanti sebelum kami memulai acara mediumisasi, saya terlebih dahulu untuk minta izin kepada penghuni yang ada di sini dan membaca doa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Iya, mari kita mulai untuk memasukkan atau acara mediumisasi untuk memasukkan makhluk yang ada di sekitar sini. Bisa sudah izin kepada penghuni yang ada di sini, karena maksud kami tidak mencari musuh atau mencari lawan. Saya cuma ingin mengetahui atas keberadaan makhluk yang ada di sini supaya masyarakat sekitar yang ada di desa Cewinangun atau para petani biar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini pemirsa, saya sudah masukin satu makhluk penghuni yang ada di sini. Ini sudah saya masukin ke kebun mediasi. Nanti coba tim kami untuk berinteraksi. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Iya, ada apa? Maaf sebelumnya jikalau kami bisa mengganggu ketenangan Anda atau istirahat Anda, kami minta maaf. Kemudian minta maaf kalau kurang sopan atau gelancang mengajukan Anda hadir di sini. Kalau boleh tahu yang berhadapan dengan kami ini siapa? Saya emangnya kalian ada apa datang ke sini? Kami hadir di sini sengaja untuk apa? Ingin berbincang-bincang dengan Anda atau silaturahmi dengan Anda. Berbincang-bincang tentang apa? Nah gini, kami hadir di sini ada apa? Undangan atau diminta oleh masyarakat sekitar untuk mengetahui tentang asal-usul atau kejadian-kejadian yang aneh di daerah sini. Kejadian-kejadian yang bagaimana? Karena banyak orang-orang yang lewat dari apa yang petani di sini tuh ada yang pernah melihat sosok makhluk tinggi besar, terus asap, terus ada yang lain-lainnya. Itu makanya kami ingin sekedar mengetahui yang sebenarnya itu apakah sebuah asap atau tinggi besar itu penghuni daerah sini atau siapa gitu. Tanya-tanya soal itu. Ya kan, di sini kan banyak sebangsa api. Di mana-mana kunjungan ada di sini semuanya. Berkunjung di sini bagaikan 4 penjuru untuk datang ke sini. Ini itu apa? Sebuah kerajaan apa sebuah apa ini? Di sini semacamnya ya kerajaannya bukan. Di sini semacamnya istana sebangsa api. Kan di mana-mana pun juga akan ada. Ya, kalau boleh tahu ini namanya siapa biar lebih enak kita berbincang-bincang atau ngobrolnya. Ya saya, Ya. Aki Welang. Ulang. Iya, bertempatan Gimana itu? ini. Di bawah pohon ini. Iya, Nah, aku ulang di sini tuh ada kak yang menetap terusnya di sini tuh apakah aku ulang apa ada yang lainnya lagi? iya banyak. Banyak. Emangnya ada apa kalian datang ke sini? Lantas ada tujuan apa? Ya tujuan utamanya sih karena kami diminta sama masyarakat sekitar kami dan jualan cangkruan bundar dimintai bantuannya untuk apa menguak tentang daerah sini gitu, ingin mengetahui sedikit gitu. Mengetahui yang Ya bagaimana? kayak itu kejadian aneh seperti yang kami tadi Kejadian apa, aneh yang bagaimana? sebuah Coba penampakan katakan. itu loh apa Kalau penampakan itu ya bukan kejadian yang aneh, kebetulan sebangsa ya, mungkin. api itu tidak sengaja dia menampakkan dalam wujudnya Ya. seperti itu, sehingga menampakkan dalam dirinya bukannya yang tadi kalian ya yang mungkin katakan. aneh bagi kami mungkin ya. Terus yang tinggi besar itu juga di sini juga Yang tinggi besar ya. Apa kan di sini kan banyak dalam kejadiannya
Kapan? Udah hampir setahun. Terus di sini juga katanya ada sebuah asap keluar gitu, tapi nggak tahu itu asap dari mana asalnya, nggak ngerti. Kalian kalau bicara satu-satu, jangan dilanjutkan. Yang satu belum dijawab, tanya lagi. Besar itu bapak apa dari nggak pernah melihat, tapi nggak tahu itu Nggak tahu bagaimana. penghuni sini apa bukan, nggak ngerti. Cuman dia mereka tidak melihat ada tinggi besar. Katanya tahu ada sebangsa saya. Katanya tahu ada menampakkan. Di mana coba menampakkan? Katanya di situ di apa pas lewat jam ya, lewat jalan sini katanya, pas pergi apa jembatan itu kayak. Buat pemirsa, karena ini yang ngatain kemunyangan nanti ya terpaksa kerja wong tua mati kecerahan. Ternyata ini makhluk nama siapa tuh Agis di belah yang ada di sekitar sini di belah. Maaf sebelumnya Aki kalau misalkan Iya, kami itu mengganggu ketenangan Aki. ya sebetulnya yang merasa terganggu atas kehadiran kalian, datang ke sini. Iya, karena kami bukanlah maksud mengusik ketenangan ataupun mengganggu, karena ini malam ini kami itu mempunyai rencana ataupun memenuhi undangan dari masyarakat, perwakilan dari masyarakat Jayunangun, yaitu Bapak Pardi dan Bapak Kaliri, dan juga itu warga setempat itu yang selalu jaga-jaga di sini, apa ngurus air itu pesawahan. Ya, karena dia juga pernah melihat suatu penampakan dan itu sebuah gunung besar yang ada di sini, terus melihat Ya kan, di sini kan terus melihat asap Bukan tapi saya sendiri. tidak ada apinya itu di Saya sini. kan sebangsa saya dari 4 penjuru dan berkunjung ke sini semuanya. Sehingga kalau misalkan ada terganggu, nanti coba keluar, nanti kami akan mengambil posisi. Ada keluar dulu, Keluar dulu. ya keluar dulu. Ya sudah, Nanti saya berbincang-bincang dengan yang lainnya saja. ya sudah, ya sudah. Ya kasihan aja udah tua. Ya, terima kasih. Terima kasih. Lagi obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini ada tadi satu makhluk gaib yang bernama Aki Welang. Itu ternyata itu yang menghuni di sekitar sini. Ternyata di sini tuh banyak sekali kerumunan dari bangsa-bangsa halus. Entah ini apa suatu istana atau apa, itu wallahu alam, itu hanya Allah yang tahu. Cuman kami tidak bermaksud apa-apa, cuman ingin mengetahui atas keberadaan makhluk gaib yang ada di sini. Dan nanti saya akan gantikan ke mediasi yang kedua. Tuh, coba Suwendi, mari kita mulai untuk mediasi yang kedua untuk memasukkan makhluk yang ada di sini. Nanti entah siapa yang akan masuk ke dokumentasi kami.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum. Pemirsa, saya sudah masukin ke kebunnya Tiasi yang kedua. Ini semacam sesosok ular. Apakah ini dari patrol? Apakah dari segedang? Dan saya akan coba bertanyakan. Kiranya kami dan Anda atau kurang suka, kami juga minta maaf. Nah, kalau boleh tahu yang berada dengan kami ini siapa? Ya, kami datang ke sini karena atas permintaan atau permohonan warga sekitar ini untuk minta bantuan kami untuk menguak atau menelusuri tentang kejadian-kejadian yang sebuah penampakan atau apa di jalan ini tuh. Kami ingin tahu, makanya kami bisa menghadirkan sama Anda itu untuk hadir di sini untuk ditanya-tanya sedikit pertanyaan dari kami. Apakah ini nyai apa siapa ini? Tanya tentang Tentang apa sebuah penampakan yang pernah disahkan. Maaf sebelumnya, ini siapa yang berhadapan dengan kami? Yang tenang. Yang tenang aja. Yang tenang, saya tidak ngapa-ngapain, cuman ingin mengetahui saja apakah ini wujud seperti apa seekor ular. Nah, ini berasal dari mana? Apakah masih di sekitar kawasan sini? saya. Iya. Iya, saya dari kawasan sini. Tidak jauh dari kawasan sini. Apakah dari patrol, blok patrol, lenting, atau pancaran, Bukan saya. si gedang? Tuh, dari mana ini? Kita dari Lenting, kedua blok kencaran. patrol, pancaran. Memang ada kalian datang ke sini. Kami bukan bermaksud apa-apa, cuman sekedar ingin mengetahui atas keberadaan ataupun sekalian ingin mengetahui tentang jejak-jejak peristiwa yang ada di sini, karena biar masyarakat tahu ataupun anak cucu dari Jawinang dan sekitarnya itu mengetahui atas keberadaannya. Misalkan ini jadi contoh pada pancaran, nah ternyata itu ada yang menghuni semacam seekor ular gitu. Tetapi bukan saya saja, bapak banyak. Iya, ya banyak, ya itu bapak-bapak. Nah terus tuh kayak di blok patrol ya, di patrol, terus di blok Segedang. Nah,
Iya, itu kan banyak jejak-jejak apa yang diberi nama seperti itu. Nah, apakah hal tersebut itu ada unsur ataupun ada kaitannya dari semacam yang menghuni yang ada di sana, misalkan itu atau pancaran dia menghuni itu eh, nyai di seekor ular. Nah, apa itu ada kaitannya dengan itu yang patrol atau yang penting Ponjen, ponjen nasi gedang. kan ya karena biar masyarakat itu tahu kalau misalkan ada nyai atau kawan-kawannya silakan utarakan saja tidak apa-apa karena saya bukan mencari lawan atau bukan mencari atau mencari musuh itu saya tidak cuman ingin mengetahui atas keberadaannya. Nah, terus itu yang di kerujukan itu di apa yang namanya Kalimati. Dam tuh Kalimati itu zaman apa itu zaman Belanda apa ya? Zaman Belanda. Kalau zaman Belanda coba ceritakan ataupun ada pesan-pesan ataupun dari kerabat-kerabat nyai kalau boleh tahu ini apa bentuknya sesuatu wujudnya itu seekor ular atau gimana? Saya, Iya, iya saya, iya. saya ekor ular. Kalau boleh tahu namanya itu siapa itu namanya? Kalau boleh tahu. Nama saya. Namanya kenal. Ya nggak apa-apa, biar enak, biar masyarakat itu tahu. Kan kalau misalnya nggak tahu namanya, kita kan saling apa ya secara mempunyai adab atau etika sopan santun terhadap makhluk ciptaan Tuhan karena kita semuanya itu makhluk ciptaan Tuhan. Jadi kalau kita mengetahui atas namanya itu lebih enak. Saya kalau dipanggil sama kerabat-kerabat saya. Saya Dewi Anggini. Dewi Anggini. Nah itu Nyai Dewi itu sudah lama itu bertempat di Kedokan Saran itu. Saya. Iya. Sudah lama. Nah, apakah ada kaitannya dengan itu di patrol? Karena di situ juga itu semacam seekor ular itu. Apakah cuman Nyai sendiri atau ada yang lain itu? Yang sejenisnya itu ada lagi enggak? Yang sejenis saya. Iya. Yang seekor ularnya itu ada. Iya. Itu di mana itu letaknya? Apakah di situ di patrol? Letaknya Iya. di kawasan Blok Gedang. Itu namanya itu siapa tuh yang sini Gedang itu? Namanya tidak mau. Kenapa tidak mau? Tidak berani apa takut? Tidak berani. Ya begini, kalau misalkan tidak berani itu nggak apa-apa, tapi ya, Di sini banyak sepeda saya. Nah sekalian kami bertanya karena ini Dewi Anggini tidak ada tersedia ini, jadi kalian mau tanya itu di sebelah selatan itu kan ada
dulunya pun ada putat, pohon putat di selatan sana. Nah di situ dulunya tuh ada seekor harimau putih kalau nggak salah, sama perempuan kalau nggak salah Warti kan ada nggak salah. Iya Warti kalau nggak salah namanya Warti. Nah apa itu setelah pohonnya itu sudah tidak ada, nah apakah makhluk itu yang seekor harimau putih itu masih tetap ada di situ atau gimana? Dia masih ada di situ. Masih ada di situ. Masih. Nah kalau yang perempuan itu Sama. Dia Iya. juga masih dapat tempatan di situ. iya dulu waktu saya kecil itu kalau misalkan apa panen padi itu ya kalau nggak nyuguh suguhan itu ya sering itu orang kalap itu sering kesurupan orang kesurupan sering ngasih saji gitu. jadi dulunya itu Kalau di sini tuh banyak tempat saya. ini sudi kiranya nih Dewi itu membuka sedikit tentang situasi yang ada di sini, yaitu di rujukan itu di sebelah timur ya, sebelah timur itu kita rujukan. Nah situ dulunya tuh sungai terus mati, namanya Kalimati ya, Kalimati namanya. Nah apa sih namanya? Ya dianggap sejak zaman apa Belanda. Nah, kalau misalkannya itu mengetahui untuk membuka sedikit saja atas kejadian Kalimati, yang namanya Kalimati itu sehingga dulunya kan sungai lebar, panjang lebar, sehingga itu mati. Nah, waktu itu apakah tuh waktu zaman Belanda atau zaman GI atau bagaimana itu? Kalau misalkan Nyai Dewi itu sudi kiranya memberi keterangan. Kalau soal itu saya tidak berani. Oh tidak berani untuk membukanya itu. Saya tidak berani. Tidak apa-apa karena menurut kisah khusus dari warga, dari masyarakat dan orang tua dahulu, bahwa yang namanya Kalimati itu dulunya tempat pembantaian dari zaman Belanda katanya, sehingga ya wallahu alam lah, saya tidak tahu pasti itu, cuman konon dari cerita ke cerita, mulut ke mulut dari orang tua zaman dulu waktu saya kecil ya, kalau misalkan aku di jalan perahu iya di jalan perahu juga. Terus kalau misalkan menampak perahunya itu, terus kalau melihat perahu tersebut itu orang yang meninggal katanya, tapi ya wallahu alam katanya. Ya kalau misalkan Nyai itu tidak bisa untuk membukanya, yaitu tidak apa-apa, saya cari lagi membukanya yang dari situ. Kalau soal itu saya tidak berani. Iya, karena kemungkinan ini bukan kaitannya, karena Nyai Dewi itu ya bukan zaman secara manusiawi, karena Nyai Dewi itu dari bangsa halus ya, terletak di Pedokan Jaran. Nah kalau boleh tahu ya itu coba panggil yang ada di sekitar itu. Siapa ular itu? Cucunya itu. Karena di sini ada cucu ada cucunya, cucu dari yang mempunyai tanah di sana. Iya di sini. Ini pemirsa, ini Kalimati sosok seekor ular itu ini dari Pedokan Jaran dalam pembuatan ini yang bernama Dewi Anggini atau Dewi Anjani.
ini kalau nggak salah. Terus itu di Blok Sigedang juga ada seekor ular itu dari bangsa halus. Nanti saya akan panggil lagi untuk pelajaran ke sini untuk membahas. Kalau berani nggak jangan. Udah, bahan apa keluar aja dulu, nanti saya pulang lagi dulu ke tempat saya. Tadi itu dari Andini saya sudah antarkan ke tempat saya di Belokan Jalan. Kali ini kami akan coba untuk menarik di kawasan Blok Sigedang ya, Blok Sigedang. Nanti saya akan masuk ke tubuh mediasi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini penghuni makhluk gaib semacam ular juga ini dari kawasan Blok Sigedang. Rupanya ini agak sedikit brutal. Nanti saya akan coba untuk bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat malam. Iya. Ada apa kalian menghadirkan saya ke sini? Maaf sebelumnya apabila kami mengganggu atas ajaran kami di sini. Banyak sebangsa saya yang terusik atas kehadiran kalian. Ya, tadi saya minta maaf apabila itu terusik karena maksud kami maksud baik. Sebenarnya kalian datang ke sini itu ada apa? Yaitu yang pertama kita ya hitung-hitung kita uji nyali ataupun ingin mengetahui atas keberadaan penghuni ataupun makhluk gaib yang ada di sini. Itu yang kedua itu permintaan dari masyarakat, perwakilan masyarakat Suminangun yaitu Bapak Kaliri dan Bapak Pardi, juga ini saksi dari Bapak Tapat yang selalu berada di sini itu karena mengontrol air di sini, itu jaga sawah. Kesaksian tersebut itu sering melihat sesuatu yang ada di sini. Tapi saya bukan menuduh Anda atau menuduh kamu. Nah kebetulan tadi itu ada seekor ular yang bernama Dewi. Iya, dia dari sana.
Iya, Dewi Andini dari Kedokan Jaran katanya itu. Nah, terus sekalian saya itu bertanya bahwa di patrol dan juga di Lentik-Lentik dan juga di kawasan Sigedang, ternyata di Sigedang juga ada sesosok makhluk gaib semacam seekor ular itu. Dan ternyata sesuai dari permohonan Bapak Pardi dan Bapak Kaliri, karena di situ yang mempunyai tanah, yang mempunyai tanah atau sawahnya. Maka dari itu biar ini Bapak Pardi dan Bapak Kaliri itu mengetahui yang lebih mendetil lagi atas keberadaan tamu yang menempati di sana di Tok Sigedang. Iya, saya yang bertempatan di situ. Nah, sekarang udah tahu kalau saya yang menempati di situ. Orangnya ada kan? Iya, ada. Jadi apa? Iya, jadi ya intinya begini. Intinya karena ini sudah tahu ya bahwa di situ pesawahan dan hasil dicocok tanam padi. Kalau misalkan itu anak cucu dari yang mempunyai sawah di Tok Sigedang, itu kalau misalkan itu tanaman itu ya, kalau misalkan itu nyemprot tengah wengi, tengah malam itu ya, tolong jangan ganggu dan janganlah kamu itu menampakkan di sana, karena dulu pernah itu ada suara semacam ya kayak gini itu ngos waktu nyemprot jadi siapa itu Bapak Kaliri itu. Iya itu nah tujuannya itu apa itu? Tujuan saya, iya, saya cuma ingin mengikuti apakah dia takut atau tidak. Walaupun dia tidak takut, tapi hatinya dia merasa takut. ya sentik ya. Iya sentik katanya itu takut tapi ya bagaimana juga karena itu kan suatu apa ya keyakinannya itu karena dia kan lagi ngemban tugas itu kan lagi nyemprot padi, nyemprot pari. Kalau misalkan lari nanti itu siapa yang bekerja itu yang menyelesaikan pekerjaan itu? Iya, itulah saya. Saya mengikuti dia. Dia Apakah mendengarkan suara saya. apakah Anda itu semacam dari benda pusaka atau dari tongkat atau Saya iya dulu saya memang dari pusaka. Saya kodam dari sebuah pusaka. itu pusaka apa tuh jenisnya itu? Tulis apa itu? Panjang atau kecil? Panjang atau kecil? Kecil, tidak terlalu kecil. Besar panjang, tidak terlalu besar panjang. Segini panjangnya. Itu bentuknya keris itu apa itu bentuknya itu? Apakah ada rangkanya? Apakah itu tidak ada? Tidak ada. Ada rangkanya? Tidak ada. Itu yang mempunyai itu siapa awalnya itu? Kalau Awal majikan saya iya. menaruh saya di situ. Itu udah 3 abad. Saya menempati di situ. Puluhan tahun. Jadi sudah Saya sudah lama. lama.
Nah, kalau misalkan itu yang pertama kali mempunyai pusaka sudah 3 abad, nah berarti posisi dan kondisi situasi keberadaan kamu itu otomatis mengetahui tentang sekitar yang ada di sini. Waktu zamannya dulu. ya itu Kalimati itu yang asal mula dari Kalimati itu. Karena dulunya kan itu kan kata orang tua kan sungai biasa sebelum terjadi sungai itu yang ada di utara. Sungai ini dulu karena waktu zaman apa tuh? Apakah waktu zaman penjajahan itu atau katanya itu sehingga kali itu mati terus dinamakan Kalimati karena kalinya tidak berfungsi. Yang saya ketahui benar dulu itu dia di tempat sungai itu banyak sekali mayat-mayat, tapi tidak kesananya kesininya waktu di sini masih banyak pohon-pohon tebu, masih banyak. Oh, jadi dulunya ini banyak pohon-pohon tebu itu. Iya. Itu zaman penjajahan DI atau zaman Belanda? Benar, saya yang ketahui itu penjajahan zaman DI. Dan di sungai itu juga banyak mayat, tempat pembuangan mayat juga. Iya. Nah, terus sehingga sungai itu tidak mengalir apa gimana itu sehingga sungai itu bisa mati? Itu bukanlah ulah sebangsa saya, tapi ulah sebangsa manusia. Sehingga sungai itu sampai sekarang tidak bisa mengalir lagi. Ya itu sudah tidak ada, tidak ada, tinggal kenangan yang dinamakan Kalimati, cuman ada sisa-sisa sedikit itu dam, ya ikan. Nah, terus sehingga tidak bisa berfungsi itu gimana itu sehingga tidak berfungsi? Apakah tidak berfungsi yang bagaimana tentang sungai mengalirnya sungai? Iya, tentang sungai itu ulah manusia. Apakah karena tumpukan dari mayat-mayat itu waktu itu zaman itu? Dulu masih ada, walaupun cuma sedikit, tapi lama kelamaan itulah manusia. Sekarang pepohonan, kekebunan yang dulu semuanya banyak, sekarang tidak ada. Itulah manusia. Jadi yang dinamakan Kalimati itu tempat pembuangan mayat begitu. Nah, terus itu geser sedikit ke arah selatan, bahwa di situ ada jalan sebuah perahu. Nah, itu bagaimana itu? Katanya itu waktu saya masih kecil, kalau misalkan ada orang yang mengetahui ataupun bermimpi bertemu dengan perahu tersebut, itu katanya itu ya tidak lama ya meninggal, tapi wallahu alam itu yang namanya jalan perahu. Apakah ada kaitannya dengan peristiwa Kalimati ini? Tidak ada. Tidak ada. Nah, ya terus yang namanya jalan perahu itu gimana itu? Kalau misalkan sudi kiranya untuk menerangkan sedikit. Tapi kalian janji. Ya. Saya akan memberitahu sedikit. Ya. Tapi cukup segitu. Ya, ya nggak apa-apa. Begini. Kalau dijuluki jalan perahu dari arah Cirebon ke sana, di situ ada kali besar dulunya. Di situ sama yang di sana.
Jadi itu jurusannya itu ke Cirebon itu. Iya. Itu sebuah sungai juga dulunya itu. Bengawan. Benar. Dari sana ke sana, di situ dari sana ada dulunya. Udah cukup. Saya kasih Iya. tahu cuma itu. Karena kan ada jalan perahu, terus ada jangkar, blok jangkar itu kan, ya juga, ya ada semua ya. Mungkin itu sudah sejak kita bercerita yang tapi Saya alam. sudah cukup kasih tahu itu. Iya. Ya udah, banyak-banyak terima kasih atas kunjungan sehingga kita bisa berbincang-bincang. Kalau boleh tahu namanya ini siapa namanya? Nama saya Nagarana. Nagarana. Iya, Nagarana. saya Nagarana. Terima kasih katanya atas penjelasannya. Dan kami di Dua Alam Cepatan Bunker minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada suatu kesalahan ataupun kurang sopan, namun kami manusia biasa tak luput dari kesalahan dan dosa. Nah, kalau yang perempuan, ya kalau perempuan ini Siapa? Nagadini. bukan itu yang apa tuh, yang rambutnya panjang itu di sebelah selatan, terus yang itu sering menampak di sini perempuan itu dulunya di situ di Butak, dulunya di arah selatan. Yang di situ Siapa di situ? katanya yang Oh, perempuan. yang perempuan itu pindah di situ atau gimana? Iya. Tuh. Udah saya sudah. Iya, ya udah, banyak-banyak terima kasih atas penjelasan dari di Nagarana. Dipersilakan karena ada perwakilan dari keluarga juga, Bapak Kaliri dan Bapak Pardi. Iya. Nah, sekarang dia udah tahu Iya. nama saya Iya. dan saya bertempatan di situ. Iya. Tadi yang kalian bilang supaya saya jangan mengganggu dia. Iya, kan? iya, jangan Baik. mengganggu. Ya pokoknya ya wabil khusus masyarakat sekitarnya, ya Winangun dan sekitarnya. Baik. Jangan mengganggu, kita saling menghargai dan saling menghormati. Apa perlu diantar pulangnya? Tidak usah. Saya tahu. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah dan semua kita kembali kepada Allah. Malam ini kami coba untuk menelusuri semua mistis yang ada di Blok Kalimati, tepatnya di Desa Jayawinangun, yaitu sesuai permohonan dari Bapak Pardi dan Bapak Kaliri, juga bapak-bapak yang ada di sini kebetulan ada di sawah yang sering melihat suatu penampakan dari Kang Salus. Alhamdulillah, tadi yang pertama kami menarik sebuah makhluk gaib yang ada di sini, namanya Aki Wulang kalau nggak salah. Yang kedua itu sesosok ular dari Kedokan Jaran, dan yang ketiga itu dari Sigedang, sosok ular juga yang bernama Aki Nagarana kalau nggak salah ya, Aki Nagarana. Terus dia menceritakan bahwa asal usul dari nama Kalimati atau Sungai Mati Kalimati ternyata itu waktu zaman penjajahan, katanya itu zaman Delhi atau bagaimana itu. Di situ tempat pembuangan mayat katanya. Terus itu sedikit ada di sana itu jalan perahu, dan itu ada kaitannya juga di sana ke Cirebon katanya. Tapi wallahu alam itu menurut dari pemandangan hal-hal yang
yang gaib atau dari goib, menurut dari makhluk goib itu. Jadi ini suatu pelajaran juga bagi kami dan bagi kita semua bahwa atas adanya dunia gaib atau dari makhluk-makhluk gaib itu memang ada. Nah, terus kita tinggal memetik hikmahnya saja. Semua yang kami tayangkan di sini, ambil segi positifnya dan buang yang tidak baiknya itu saja dari kami. Apabila ada suatu kesalahan dari kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sedulur sekabiane, dukung terus channel Dua Alam Cakedukan Bunder, channel Wong Indramayu. Jangan lupa subscribe.